Media internasional langsung menyorot timnas Indonesia setelah berhasil mengimbangi Arab Saudi. Skuad Garuda bahkan mendapat pujian spesial dari pelatih beken seperti Roberto Mancini. Juru taktik yang pernah membawa Italia juara Eropa ini kagum dengan permainan skuad Garuda. Berkah naik ranking FIFA juga didapatkan timnas Indonesia. Bahkan pasukan Merah Putih juga semakin menarik untuk pemain keturunan yang ingin bergabung. Bagaimanakah tuah yang didapatkan skuad Garuda usai menahan imbang Arab Saudi? Diakui pelatih juara Piala Eropa. Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan mencuri 1 poin di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Roberto Mancini dibuat mati kutu dengan permainan agresif dan pertahanan solid pasukan Nusantara. Bahkan sang pelatih sempat kedapatan mengamuk di pinggir lapangan. Alasannya para pemain skuad Green Falcon banyak membuang peluang emas. Meski kesal ditahan imbang, Mancini nggak sungkan memuji bintang skuad Garuda yang bermain di Eropa. Martin Paes, Ragnar Oratmangun hingga Jay Idzas berhasil memukau pelatih asal Italia ini. Pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami juga menghadapi lawan dengan pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa, puji sang pelatih. Mancini terlihat cemburu karena skuad asuhannya nggak dihuni banyak pemain Liga Eropa. Sang pelatih bahkan menyindir anak asuhnya yang hanya menjadi pemain cadangan di Liga Domestik. Pemain timnas Arab Saudi harus menjadi starter di klubnya. Saya punya 20 pemain yang hanya menjadi cadangan di Liga lokal, ujar Mancini. Bahkan ex-juru taktik Inter Milan ini didesak untuk segera mundur dari jabatan pelatih Arab Saudi. Tuntutan ini datang langsung dari mantan pelatih klub Al-Batin yakni Nasser Al-Huwaidi. Mancini berbohong tentang kami, itu hanyalah tipu daya orang lemah. Arab Saudi memiliki banyak pemain terampil. Masalahnya ada di pelatih. Mengapa dia tidak dipecat saja? Tutur Nasser. Naik ranking FIFA berkat menahan langganan Piala Dunia. Hasil luar biasa kontra Arab Saudi menjadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Ranking FIFA milik skuad Garuda tiba-tiba melonjak usai mendapatkan tambahan 6,88 poin. Padahal skuad Green Falcon yang berada di posisi 56 punya peluang besar untuk menggeser Irak di peringkat 55. Skuad Singa Mesopotamia hanya unggul 2 poin dari Arab Saudi. Performa buruk ini sampai mendapatkan sindiran dari media lokal yakni Arab News. Indonesia mungkin tim yang paling berkembang di Asia Tenggara, tapi mereka datang sebagai tim peringkat 133 yang berbeda 77 peringkat dengan Arab Saudi, tulis Arab News. Dengan modal bagus ini, Indonesia berpotensi untuk terus meroket ke ranking yang lebih tinggi. Hal ini baru terwujud seandainya skuad Garuda bisa menang atau menahan imbang Australia. Skuad asuhan Shin Tae-yong diprediksi akan ketambahan 21 poin jika meraih kemenangan. Sementara itu, 8,57 poin akan dikantongi seandainya meraih hasil imbang. Dengan begitu, Indonesia diperkirakan akan naik hingga ke posisi 127 atau 128 dunia. Apalagi peluang tersebut sangat terbuka mengingat skuad Socceroos sedang dalam kekacauan. Australia masih kena mental usai dikalahkan secara mengejutkan oleh Bahrain. Skuad Socceroos juga harus ditinggal oleh Kusiniyengi yang absen karena kartu merah. Menjadi sorotan media-media asing. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah membawa 1 poin dari Arab Saudi. Media 433 dari Belanda menyebut skuad Garuda sudah membuat prestasi hebat. Pasalnya mengimbangi Arab Saudi di King Abdullah Stadium tentu bukan perkara yang mudah. Komentar pujian juga datang dari media lokal Korea Selatan untuk sosok Shin Tae-yong. Sihir Shin Tae-yong membuat timnas Indonesia bisa bermimpi lolos ke Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Indonesia semakin hari semakin setara dengan negara raksasa Asia, tulis POTV News. Bukan hanya media asing, pandit internasional seperti The Give and Go juga memuji timnas Indonesia. Pertandingannya begitu seru, Indonesia sudah datang dengan kekuatannya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia menahan imbang 1-1, hasil yang luar biasa di laga tandang, ujar The Give and Go. Sementara media lokal Australia justru ketar-ketir melihat performa timnas Indonesia. Optusport menyebut skuad negeri Kangguru harus menampilkan kekuatan terbaik di Jakarta.
Graham Arnold yang berada di bawah tekanan akan memimpin skuadnya ke Jakarta untuk menampilkan performa yang lebih baik dan meraih kemenangan. Kutip Optusport. Didukung penuh rival-rival ASEAN. Media-media Asia Tenggara juga ikut meliput performa gacor skuad Garuda di ronde ketiga. Padahal beberapa kanal berita ASEAN terkenal sinis ketika menyinggung timnas Indonesia. Namun media lokal Vietnam seperti VN Express justru memuji tinggi permainan anak asuh Shin Tae-yong. Ini adalah hasil imbang perdana Indonesia setelah kalah di laga persahabatan melawan Arab Saudi pada 2008 dan 2011. Hasil imbang ini bisa disebut sebagai pencapaian hebat dari skuad asuhan Shin Tae-yong di ronde ketiga, tulis VN Express. Media Vietnam lainnya seperti The Tao 247 juga kagum dengan daya juang skuad Garuda. Meski harus bermain tandang dan gak terlalu banyak menguasai bola, timnas Indonesia tetap gak kalah dari Arab Saudi. Kutip The Tao 247. Bukan hanya disorot, beberapa media lokal Malaysia juga turut mendukung perjuangan timnas Indonesia. Salah satunya akun komunitas fans Malaysia di sosial media X yakni OneFootballMy. Negara jiran Malaysia yakni Indonesia akan menantang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Admin percaya timnas Indonesia akan bertarung sengit dengan skuad yang ada, tulis akun OneFootballMy. Komentator asal Malaysia seperti Aiman Roshizam juga terkesan dengan taktik skuad Garuda. Indonesia terus menekan Arab Saudi di kandang sendiri di Stadion King Abdullah. Lihat Indonesia bermain atraktif, level mereka sudah naik, kata Aiman Roshizam. Membuat Malaysia iri karena semakin dilirik keturunan grade A. Banyak bintang keturunan grade A yang juga semakin tertarik membela timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Reinders langsung pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dua pemain reguler di Eredivisie ini bahkan sudah bertemu langsung dengan Erick Thohir. Dengan pertemuan ini, Hilgers dan Eliano diprediksi semakin dekat berseragam merah putih. Timnas Indonesia sangat diuntungkan usai kedatangan dua bintang keturunan grade A. Hilgers yang bermain untuk FC Twente punya harga transfer fantastis sebesar 121 miliar rupiah. Valuasi sang pemain bahkan lebih besar dibanding seluruh pemain timnas Indonesia. Skuad Harimau Malaya hanya punya bandrol sekitar 110 miliar rupiah. Masuknya Hilgers dan Eliano juga semakin mengundang banyak bintang keturunan lainnya. Mauro Zylstra, Jero Ridwald, dan Luka Evering sudah memberikan kode nggak sabar dinaturalisasi. Ketiganya disebut ingin segera turun membela skuad Garuda di ronde ketiga. Namun, keberhasilan timnas Indonesia merayu pemain keturunan justru bikin Malaysia langsung cemburu. Alhasil, FAM langsung bergerak cepat mendekati Josh Brownhill dan Iggy Hoban. Kedua pemain ini disebut masuk bintang keturunan grade A karena bermain di Championship dan Eredivisie. Brownhill selaku kapten Burnley FC dikabarkan tertarik membuang paspor Inggris demi membela Malaysia. Kapten klub Josh Brownhill terbuka terhadap gagasan mewakili Malaysia secara internasional, tulis media Claret Extra. Dengan semakin disorot dunia, akankah timnas Indonesia terus menjadi kuda hitam mengejutkan di ronde ketiga?